Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Tresna, pada mata pelajaran IPS kelas 8. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang yang ada pada bab 4, yakni perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan, dengan subbab materi kedatangan bangsa barat. Sebelum masuk kepada materi proses kedatangan bangsa barat, kita perlu memahami terlebih dahulu latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Karena di dalamnya memuat materi apa saja alasan bangsa barat untuk datang ke Indonesia. Jadi, mohon untuk disimak dengan baik-baik dan tetap fokus ya. Jangan lupa untuk menyiapkan alat tulisnya terlebih dahulu agar kalian dapat mencatat bagian yang terpenting dalam materi. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, agar proses pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan mudah untuk dipahami. Latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Pada materi kelas 7, kalian telah mempelajari perkembangan masyarakat Indonesia pada masa pra-aksara, pengaruh Hindu-Buddha, dan pengaruh Islam. Sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa, wilayah Indonesia telah berkembang maju sebagai pusat ekonomi, sosial, dan politik bangsa-bangsa Asia. Hubungan politik kerajaan-kerajaan telah terjalin sejak masa perkembangan kerajaan bercorak Hindu-Buddha dan Islam. Hubungan sosial tercatat dengan banyaknya duta-duta asing di Indonesia untuk urusan agama, pengetahuan, dan teknologi. Kegiatan ekonomi antar bangsa juga telah terjalin begitu erat antara Indonesia dan bangsa-bangsa asing. Kerajaan-kerajaan merdeka berkembang di berbagai penjuru Indonesia. Kalian tahu tidak apa alasan bangsa barat datang ke Indonesia? Dan apa yang menjadi daya tarik Indonesia bagi bangsa asing ya? Yuk, simak materi lebih lanjutnya. Jangan lupa untuk tetap fokus dan mencatat bagian terpentingnya ya. Semangat belajar! Alasan yang pertama, mengapa Indonesia menjadi negara yang diminati oleh bangsa barat adalah karena Indonesia memiliki daya tarik bagi bangsa-bangsa barat. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Coba perhatikan gambar tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat strategis secara kondisi geografis. Maka dari itu, hal tersebut menyebabkan Indonesia menjadi negara yang kaya akan sumber daya alam. Berbagai hasil bumi Indonesia tidak hanya menjadi konsumsi bangsa-bangsa Asia, tetapi juga menjadi salah satu incaran bagi bangsa-bangsa barat. Contohnya seperti rempah-rempah. Mengapa bangsa-bangsa barat sangat membutuhkan rempah-rempah? Indonesia dan bangsa-bangsa di Eropa memiliki perbedaan kondisi alam. Lokasi mempengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa. Hal ini mengakibatkan hasil bumi yang diperolehnya pun pasti berbeda. Bangsa Indonesia harus senantiasa bersyukur karena dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa, karena dapat hidup di daerah tropis yang subur dan memiliki kekayaan alam yang melimpah. Sedangkan bagi masyarakat Eropa, rempah-rempah sangat berguna karena salah satu kegunaannya adalah untuk menghangatkan badan atau menghangatkan tubuh, dimana seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Eropa memiliki iklim yang cukup dingin. Mengapa harus negara Indonesia yang menjadi incaran bagi negara-negara Eropa? Karena pada saat itu jatuhnya kerajaan Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 merupakan titik balik bagi perkembangan ekonomi dan politik Eropa, karena peristiwa ini menyebabkan terputusnya jalur perdagangan rempah-rempah yang meliputi Konstantinopel dan eksodus para ilmuwan dan seniman Yunani ke Eropa yang memicu Renaissance atau kebangkitan Eropa. Hal tersebut menjadikan bangsa Eropa kekurangan akan konsumsi rempah-rempah. Maka bangsa Eropa mencari ke wilayah Asia, yakni
terdapat di Indonesia. Setelah bangsa Eropa mengetahui bahwa di negara Indonesia kaya akan rempah-rempah, maka bangsa Eropa melakukan penjelajahan samudra atau yang sering disebut dengan ekspedisi samudra. Hal tersebut menjadi alasan yang kedua bangsa Barat datang ke Indonesia adalah dengan melakukan ekspedisi samudra serta membawa motivasi 3G, yakni Gold, Glory, dan Gospel. Apa yang dimaksud dengan Gold, Glory, dan Gospel? Gold artinya emas, yang identik dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan, yakni rempah-rempah. Sedangkan glory bermakna kejayaan bangsa. Dalam hal ini, negara-negara yang ada di benua Eropa seperti Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukannya. Dunia baru yang dimaksud adalah wilayah Indonesia. Dari hal ini muncullah konsep yang dinamakan kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme atau penjajahan adalah suatu sistem di mana suatu negara menguasai rakyat dan sumber daya negara lain, tetapi masih tetap berhubungan dengan negara asal. Sedangkan imperialisme adalah sebuah kebijakan di mana negara besar dapat memegang kendali atau pemerintahan atas daerah lain agar negara itu bisa dipelihara atau berkembang. Sebuah contoh imperialisme terjadi saat negara-negara Eropa mampu menaklukkan atau menempati tanah-tanah yang ada di wilayah Indonesia. Imperialisme dapat dibagi menjadi dua, yakni imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno atau ancient imperialism yakni merupakan imperialisme yang berkembang pada masa sebelum revolusi industri dengan semboyan gold, glory, dan gospel. Contohnya seperti negara Portugis, Spanyol, dan Belanda yang datang ke Indonesia. Sedangkan imperialisme modern atau modern imperialism bertujuan memperoleh kemajuan ekonomi, yakni terjadi setelah adanya revolusi industri. Adapun di Indonesia, imperialisme modern ini berkembang setelah tahun 1870 pasca kebijakan politik pintu terbuka. Hal ini pernah dilakukan oleh bangsa Inggris yang datang ke Indonesia. Yang terakhir, setelah motivasi gold dan glory, terdapat pula motivasi gospel. Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk memperluas atau mengajarkan agama Nasrani, yakni yang lebih dikenal sekarang yang disebut sebagai Kristen, ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Yang terakhir, alasan mengapa bangsa Eropa datang ke Indonesia adalah karena revolusi industri. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme modern. Sudah sangat lama bangsa Eropa mengetahui Nusantara atau Indonesia sebagai sumber rempah-rempah bahkan sebelum Masehi. Revolusi industri terjadi sekitar tahun 1750 sampai dengan 1850. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produk dalam jumlah banyak dan cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil industrinya. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa hingga sekarang adalah kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan sangat penting yang mendorong penjelajahan bangsa-bangsa Barat. Penggunaan mesin uap dapat memperpendek waktu perjalanan dalam proses melakukan ekspedisi samudra. Selain penemuan mesin uap, revolusi industri didukung berbagai penemuan lainnya, seperti kompas, mesin pemintal, dan sebagainya.
Penemuan-penemuan inilah yang dapat memicu bangsa barat untuk melakukan berbagai petualangan samudra atau yang sering disebut sebagai ekspedisi samudra. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran IPS kali ini telah selesai. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran IPS dengan baik. Dari penjelasan tadi dapat kita ketahui bahwa latar belakang bangsa barat datang ke Indonesia adalah karena Indonesia memiliki daya tarik, yakni keunggulan hasil kekayaan alam, salah satunya adalah rempah-rempah. Selain itu, adanya motivasi 3G dan revolusi industri dapat disebut sebagai latar belakang kedatangan bangsa barat atau bangsa Eropa ke Indonesia. Jadi anak-anakku sekalian, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini sampai akhir. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya. Jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.